Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sakman di channel YouTube saya Sakman Tani. Kegiatan saya sore ini adalah survei lahan saya ini, karena sekarang ini nampaknya agak cuacanya cukup panas. Ini adalah lahan gambut. Sebagaimana kita ketahui bahwa lahan gambut itu gampang sekali terbakar, maka kegiatan saya atau kesempatan saya sore ini adalah berkunjung di lahan saya untuk mengantisipasi mana tahu ada kebakaran di lahan ini ataupun lahan-lahan di masyarakat. Dan tentunya kepada rekan-rekan semua, mari kita jaga lahan kita jangan sampai terbakar. Bagi Anda yang merokok, termasuk saya sendiri, pastikan puntung rokok kita itu betul-betul mati, baru kita tinggalkan. Baik para sahabat petani pinang, yang ingin saya bahas sore ini, karena memang banyak pertanyaan yang masuk ataupun saya lihat di grup-grup yang selalu rekan-rekan tanyakan, mana yang lebih menguntungkan berkebun pinang dengan berkebun sawit. Bagi saya pribadi, berkebun pinang dengan berkebun sawit itu adalah suatu tanaman yang sama-sama menguntungkan. Akan tetapi kita kembalikan lagi kepada si pemilik lahan. Kalau Anda memang paham, maka insya Allah Anda akan berhasil ataupun Anda akan sukses. Seperti yang kita lihat penjelasan dari kawan-kawan yang berkebun pinang, kalau pertanyaan seperti ini biasanya yang pro ke pinang atau yang berkebun pinang akan mengatakan bahwa yang lebih menguntungkan itu adalah kebun pinang. Dan bagi kawan-kawan yang berkebun sawit, tentu mengatakan bahwa yang lebih menguntungkan itu adalah berkebun sawit. Namun pada dasarnya itu kita kembalikan lagi kepada pemilik lahan. Banyak rekan-rekan kita yang berkebun sawit namun gagal dalam perkebunan. Begitu juga dengan berkebun pinang. Banyak kawan-kawan yang berkebun pinang namun tidak berhasil dalam perkebunan pinangnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Anda tidak, atau rekan-rekan yang tidak berhasil. Yang paling pertama ialah saudara-saudara atau rekan-rekan tidak paham dengan suatu tanaman. Contohnya Anda tidak paham dengan berkebun pinang, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena berkebun pinang ini atau berkebun sawit, biasanya para rekan-rekan itu selalu perhitungannya kalau menurut saya terlalu tinggi, karena tidak semua pinang itu berbuah. Ada masa treknya. Kalau menurut saya masa trek tanaman pinang itu 6 bulan. Oke, 6 bulan masa trek, 6 bulan masa buah raya. Begitu juga dengan sawit, 6 bulan buah trek, 6 bulan buah raya. Karena tanaman pinang dengan tanaman sawit adalah sama-sama tanaman tahunan. Jadi itu yang perlu digarisbawahi pada rekan-rekan. Terus masalah buah pinang. Kalau ingin melihat keunggulan masing-masing tanaman ini, maka tanamlah berdasarkan jumlah batang. Kalau saudara-saudara ingin tahu mana yang lebih unggul tanaman pinang dengan tanaman sawit, kalau tanam 1 hektar tanaman sawit itu isinya 125 sampai 130 batang, maka Anda cobalah menanam pinang 125 sampai 130. Maka lihatlah siapa yang lebih unggul di situ. Nah, kalau kita ingin berbicara masalah luas lahan 1 hektar kebun pinang,
dengan 1 hektar kebun sawit, maka yang akan lebih besar hasilnya adalah 1 hektar kebun pinang, karena jumlah tanaman di dalam 1 hektar kebun pinang itu sekitar 1.100 sampai 1.200 batang isinya. Maka untuk rotasi putaran panen, maka yang lebih besar hasilnya ialah tanaman pinang. Akan tetapi tanaman pinang dalam 1 hektar itu adalah bukan perkara mudah. Jumlah batang 1.100 sampai 1.200 batang, tentu tidak mudah cara merawatnya. Biaya pemupukannya cukup tinggi, karena untuk memupuk 1 hektar tanaman pinang dengan jumlah batang 1.200, maka kebutuhan pupuknya pun cukup lumayan. Kalau kita tidak memupuk, ya maka disitulah kadang kita merasakan bahwa tanaman pinang kita tidak sesuai hasilnya. Maka ada komentar kadang dari kawan-kawan bahwa tanaman pinangnya kurang maksimal. Biasanya 1 hektar hanya keluar 400 kilo sampai 500 kilo kalau buat trek, sementara buah rayanya itu hanya 700 kilo sampai 900 kilo. Tapi kalau kita melakukan pemupukan dengan manajemen yang bagus, saya rasa semua tanaman ini menguntungkan. Contohnya manajemen yang bagus di perkebunan sawit, pasti hasilnya akan maksimal. Dan yang menjadi pertanyaan, manajemen kita dalam berkebun itu sudah ada apa belum? Tapi kalau belum ada, saya rasa cukup berat juga dalam melakukan budidaya pinang, karena kita hanya tahu menanam tapi tidak tahu cara merawat. Merawat itu bukan hanya membersihkan, tapi kita harus tahu juga bahwa tanaman kita ini adalah perlu suplemen makanan biar pertumbuhannya sempurna dan lebih dengan pertumbuhan yang sempurna tadi, maka juga menghasilkan suatu produksi yang maksimal. Baik para sahabat-sahabat, mungkin itu penjelasan dari saya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan berarti saya ingin menggurui rekan-rekan semua, akan tetapi tanaman inilah penjelasan saya, perbandingan tanaman pinang dengan tanaman sawit. Untuk itu, kepada rekan-rekan semua, kalau kiranya video ini bermanfaat, saya pribadi mengharapkan kepada rekan-rekan semua agar mendukung channel saya dengan cara ketik like, komen, dan subscribe agar channel saya terus berkembang. Dan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dalam bentuk video, karena kalau biasanya saya ketik itu cukup panjang. Oke para sahabat-sahabat semua, sukses untuk petani pinang, sukses untuk petani sawit, dan sukses untuk seluruh petani yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua dengan berkebun pinang kita dapat menciptakan yang namanya perkebunan pinang terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Mudah-mudahan, amin. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.